pagi, keluarga besar Happy Sport Family yang dikasih Tuhan. Pagi ini saya akan membawakan renungan tentang pertolongan Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Tuhan, terima kasih Bapa buat pagi hari ini, buat kasih setiamu yang luar biasa, buat pemeliharaan penyertaan-Mu dalam tidur kami. Kami boleh bangun pagi hari dalam keadaan tubuh yang sehat. Sebentar kami akan mendengar renungan pagi Tuhan, biar apa yang kami dengar pagi hari ini boleh membuka hati dan pikiran kami untuk kami boleh lebih dekat lagi kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Saya membacakan di dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai 2, demikian firman Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Orang yang membutuhkan pertolongan berarti dia mengalami masalah. Apakah orang yang mengalami masalah hanya anak-anak Tuhan? Enggak. Setiap orang yang ada di dalam kolong langit bumi ini, dia pasti akan mengalami masalah persoalan. Tapi yang menjadi pembeda antara orang dunia dengan anak Tuhan ialah ketika orang-orang dunia mengalami masalah, dia datang kepada orang-orang yang bisa diandalkan. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi buat anak Tuhan yang takut akan Tuhan, pasti dia mengandalkan Tuhan. Tapi orang yang ingin mendapatkan pertolongan Tuhan, dia ada syaratnya. Gak gratis. Yang pertama, dia pasti anak Tuhan. Yang kedua, dia harus juga membaca firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan adalah isi hati dari Tuhan itu sendiri. Yang ketiga, dia harus melakukan firman Tuhan. Saya juga mengalami masalah persoalan banyak. Nggak ada orang yang hidupnya bebas dari persoalan. Mau dia baik, apalagi jahat. Baik aja pasti mengalami persoalan, apalagi orang jahat. Tapi kenapa anak-anak Tuhan itu juga harus mengalami masalah persoalan? Tuhan mau kita semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Ketika masalah datang, Tuhan mau kita mengandalkan Dia. Tuhan mau kita berserah kepada Dia. Saya juga mengalami persoalan banyak. Suatu kali ketika juga habis melayani, saya membawakan firman Tuhan tentang bersyukur untuk segala sesuatu. Bersyukur akan setiap persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika selesai dari pelayanan kedukaan, belum sampai ke rumah, telepon datang, berbunyi, "Sam, saya punya masalah di rumah." Langsung hati saya juga langsung deg-deg plus. Mungkin rasanya seperti apa ya, masalah yang cukup besar buat hidup kita berdua. Kami sekeluarga mengalami masalah yang rasanya berat sekali. Tapi itulah yang harus dihadapi sebagai anak Tuhan. Ketika masalah itu terjadi, kami berdua berdoa. Mungkin doanya bukan doa yang biasa-biasa lagi. Doa yang sungguh-sungguh, doa dengan doa puasa. Dan ketika pertolongan Tuhan datang, luar biasa. Memang pertolongan Tuhan itu datang enggak ketika kita minta kepada Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan langsung tolong, belum tentu. Tapi yang sering kali terjadi adalah pertolongan Tuhan itu pas waktunya. Pada akhir-akhir ujung-ujung persoalan itu kan ibaratnya diketuk palu, baru Tuhan tolong. Kenapa? Kenapa Tuhan berlaku seperti itu? Kenapa Tuhan nggak tolong ketika kita berdoa langsung dijawab?
enak banget kalau seperti itu. Tapi gregetnya itu nggak ada. Kenapa? Karena kita merasa bahwa sesuatu yang ketika deadline hampir pada ujungnya, rasa syukur itu akan lebih berkali-kali lipat dari kalau kita merasakan bahwa pada akhirnya Tuhan tolong. Orang kalau yang ditolong awal-awal gregetnya kurang, tapi ketika sudah di ujung tanduk, sudah di ujung jalan, sedikit lagi jatuh, Tuhan tolong. Itu mujizat yang luar biasa. Saudara tahu bahwa itu adalah pelajaran iman yang luar biasa yang membuat kita bahwa oh iya benar, Tuhan itu luar biasa. Ini mujizat yang terjadi. Mujizat yang Tuhan tolong. Ketika kita datang pada Dia, Dia pasti tolong. Gak mungkin Tuhan gak tolong ketika kita datang kepada Dia, kita berseru kepada Dia, Dia pasti tolong. Gak mungkin tidak. Suatu ketika, beberapa waktu kemudian atau waktu yang akan datang, ketika kita mengalami masalah lagi, seringkali kita lupa, seringkali kita so tahu, seringkali kita mengandalkan akal pikiran kita, kekuatan kita, logika kita. Kita pakai jurus yang sama. Ketika masalah terjadi, kita pakai jurus yang sama. Ketika Tuhan tolong yang pertama itu kita lakukan. Ternyata Tuhan bukan seperti itu. Tuhan tidak mau kita mengandalkan pikiran kita, kekuatan kita. Tapi yang Tuhan mau adalah kita menyerahkan persoalan kita dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dalam kehidupan kita. Biar Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan mau iman kita semakin hari semakin meningkat. Dia mau iman kita semakin hari semakin tinggi. Seperti Ayub. Ayub yang begitu luar biasa dalam kehidupannya. Ketika masalah persoalan terjadi, memang pasti ada beban yang, ada sesuatu yang mungkin kita bertentangan dengan hidup kita. Dia merasa bahwa hidupnya sudah baik, kenapa masalah persoalan datang. Tapi pada akhirnya Ayub juga menyadari bahwa Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu mengasihi dia. Ketika persoalan datang, Tuhan mau imannya meningkat, imannya naik kelas. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Syarat untuk pertolongan Tuhan yang pasti kita anak Tuhan, membaca firman, melakukan firman Tuhan, yang pasti juga berdoa. Kalau mau ditambah dengan doa puasa, supaya masalah persoalan kita dijawab Tuhan. Saya akan bacakan dalam Pengkhotbah 3:11, demikian firman Tuhan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan membuat segala sesuatu indah. Tuhan mau menolong kita. Tuhan mau kita semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Dia mau bahwa kita jangan mengandalkan kekuatan kita dengan melihat pertolongan Tuhan yang sebelum-sebelumnya. Suka kita pakai jurus yang sama. Ketika Tuhan tolong, kita pakai lagi nih. Wah, pertolongan Tuhan seperti ini kita lakukan. Gak bisa seperti itu. Tuhan bekerja di luar akal pikiran kita. Tuhan bekerja di luar nalar kita. Sesuatu yang mungkin secara pikiran manusia aneh. Kok seperti ini? Tapi itu yang terjadi. Memang Tuhan itu sesuatu yang di luar akal pikiran kita. Ketika Dia bekerja, rencananya itu selalu dikatakan indah pada waktunya. Sesuatu yang kalau kita mau enaknya, ya kalau kita doa, Tuhan langsung tolong dong. Kalau kita berdoa, langsung Tuhan selesaikan masalah kita. Ketika kita lapar, kita berdoa, Tuhan kasih makanan dong. Enaknya maunya seperti itu kita. Tapi itu bukan iman orang yang dewasa. Iman yang dewasa, dia mengerti kehendak Tuhan, dia mengerti rencana Tuhan dalam kehidupannya. Dia mau bahwa kita mengandalkan Tuhan itu dengan luar biasa. Jangan pernah kita pakai akal pikiran kita untuk
meminta pertolongan Tuhan. Tapi biar kita serahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Apa yang menjadi bagian kita lakukan. Tapi yang menjadi bagian Tuhan, biar Tuhan yang kerjakan. Tuhan mau seperti itu kenapa? Supaya kita nggak stres. Supaya kita nggak susah hidup kita. Dia mau hidup kita selalu diberkati. Tuhan mau kita selalu mengasihi Dia. Tuhan mau kita melakukan kehendak firman-Nya, melayani Dia dengan sungguh-sungguh. Kita lakukan bagian kita. Yang menjadi bagian Tuhan kita serahkan di dalam tangan Tuhan. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Engkau luar biasa buat firman-Mu, bahwa pertolongan-Mu Tuhan tepat pada waktunya. Pertolongan-Mu indah pada waktunya. Dan kami mau Tuhan sebagai anak Tuhan, kami mau berserah kepadamu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mau Tuhan, Engkau selalu ada di samping kami. Dan kami mau selalu bersyukur akan setiap kebaikan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.